Guys, bersama saya Sugianto Mangoda. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pergolakan dunia kepengacaraan di Maluku Utara. Telah hadir bersama saya Bang Fadli Tuanane atau disapa Bang Fastu. Beliau punya pengalaman yang cukup menarik sejak menjadi pengacara di Maluku Utara, dan tentu dengan track record yang ada akan mengantarkan beliau sampai kepada tingkat nasional. Bang Fadli mungkin bisa bercerita bagaimana karir awal sejak menjadi pengacara di Maluku Utara. Baik, kita memulai karir untuk menjadi pengacara itu sejak tahun 2010. Jadi di tahun 2010 itu pendidikan DIKPA ya. DIKPA pendidikan advokat yang dilaksanakan oleh Persatuan Advokat Indonesia di Surabaya. Nah, setelah DIKPA itu kita disumpah oleh Asosiasi Advokat, terus balik ke Maluku Utara, banyak menyelesaikan perkara-perkara baik litigasi maupun non litigasi di luar pengadilannya. Nah, dari sekian proses pengalaman itu kemudian membawa kita pada posisi yang memang ya banyak tantangan dan rintangannya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan tersendiri bagi kita, bagi saya secara pribadi ketika menangani perkara sengketa pilkada di Maluku Utara. Itu mengawali karir di tahun 2013 kemarin, yaitu sempat dipercayakan untuk menangani sengketa pilkada pemilihan gubernur Maluku Utara, yang itu pun kemudian pada tahun yang bersangkutan kita mengantarkan Kiai Haji Gani Kasubah sebagai pemenang di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian dilakukan PSU, dan saat ini beliau itu telah menjadi gubernur yang pada periode kedua. Nah, itu untuk pilkada, untuk sengketa di Tahun 2013, dan saat ini pun di tahun 2000 hal yang sama terjadi di tahun 2018. Beliau pun masih mempercayakan kita untuk menjadi kuasa hukumnya, dan banyaklah hal yang kita lakukan sampai mengantarkan beliau juga menjadi gubernur pada periode kedua. Saya kira itu untuk menyangkut dengan pilkada yang pernah saya alami, dan masih banyak perkara-perkara pilkada yang saya pernah tangani, baik itu di Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Halmahera Tengah saat itu, Haji Mutiara Yasin, kemudian saat ini di tahun 2015 itu juga pilkada langsung kita sempat menangani pilkada di beberapa daerah, salah satunya di Kepulauan Taliabu, yaitu jadi kuasa hukumnya salah satu saat ini menjadi bupati, yaitu kakaknya melawan adiknya Aliong Mus, dan yang kita pegang saat itu adalah Haji Jainal Mus yang pernah juga menjadi Bupati Banggai Kepulauan. Nah, itu pengalaman-pengalaman di tahun 2015. Setelah tahun berikutnya sampai saat ini ada beberapa perkara pilkada yang kita sampai saat ini pun pegang. Ya, salah satunya adalah bersengketa di mahkamah, yaitu Kabupaten Halmahera Barat. Sekarang di tahun 2020. Sekarang yang kita gabung dengan teman-teman di BBH Pusat PDI Perjuangan dan Halmahera Utara, kemudian di Halmahera Timur itu pakai kantor firma hukum saya sendiri. Wah, luar biasa. Untuk saat ini yaitu Taib Jalaluddin dan Novorius Bulango, yaitu memakai firma hukum Fastu Laufim yang berkantor di daerah Hutan Kayu, Jakarta. Nah, mungkin sehari dua juga kita mungkin menuju Jakarta dan bersidang di Mahkamah Konstitusi. Baik. Itu persiapan. Nah, itu untuk sengketa-sengketa pilkada yang pernah kita tangani. Baik. Dan ada lagi perkara-perkara pidana yang besar, yang memang kalau menurut ukuran kita Maluku Utara besar, yaitu di tahun 2014 kita pernah menyelesaikan kasus permaisuri Kesultanan Ternate, yaitu Bokinita. Itu pidana ya? Itu kasus pidana. Yang bagi kita itu menguras perhatian publik Maluku Utara untuk kasus permaisuri, karena ini sengketa kesultanan saat itu. Saya kira itu kasus-kasus pidana, dan banyak sekali, bukan bunyinya ribu tapi ratus itu sudah pernah kita tangani, dan itu adalah sengketa-sengketa keperdataan maupun tata usaha negara di Ambon. Kalau di PT Tun di Ambon itu kasusnya apa, Bang Fadli? Di PT Tun di Ambon kita pernah menangani sengketa pemilihan kepala desa, itu pernah. Dari yang kecil kita memulai. Sampai dipercayakan kepada kasus-kasus sengketa pilkada kita pernah menangani di Ambon, yaitu pilkada Halmahera Timur. Kemudian berlanjut ke tata usaha Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar, yaitu sengketa pilkada Halmahera Timur di tahun 2015. Itu pernah kita tangani, yaitu pemohonnya yaitu kuasa hukum dari
Denny Chan, dan kita sudah lupa pasangan calon wakilnya saat itu siapa, tapi itu melalui kantor kita, firma hukum Fastulovin yang menangani. Baik. Terus untuk tahun 2020-2021 pilkada kemarin, yang sekarang lagi marak diajukan oleh jumlah pasangan calon, kira-kira mungkin Bang Fadli bisa melihat seperti apa? Nah, di pilkada di tahun 2020 pilkada kemarin sampai saat ini, kami kebetulan dipercayakan untuk menangani Kabupaten Halmahera Timur, kemudian Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Nah, dari sekian pilkada yang kami tangani untuk wilayah Maluku Utara di 3 kabupaten itu, kami berkeyakinan bahwa 3 kabupaten itu akan bakalan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dan saat ini itu nomor perkaranya telah terregister di Mahkamah Konstitusi. Contohnya Kabupaten Halmahera Timur itu dengan nomor perkara nomor 26 itu telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi, dan saat ini tinggal menunggu jadwal agenda persidangan pertama. Baik. Mungkin di tanggal 26 nantinya. Baik. Nah, dan untuk beberapa daerah yang lain yaitu Halmahera Barat dan Halmahera Utara, saya kira ini Mahkamah tidak lagi memakai pasal 158 sebagai sandaran awal, tetapi pasal 158 itu ditaruh di belakang sebagai ambang batas. Jadi pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa lebih awal pokok perkara yang disengketakan, seperti apa permasalahannya dan substansi permasalahannya menyentuh enggak, mempengaruhi enggak proses perolehan suara oleh salah satu pasangan calon yang dianggap merasa menang dan kemudian merugikan pasangan calon yang lain. Kami hanya berharap kepada seluruh pasangan calon, baik yang kalah yang menang, jangan dulu merasa sumringah. Ini masih dalam posisi harap-harap cemas semua, dan belum tentu ada pemenangnya. Kita menunggu dulu sampai hasil akhir di Mahkamah Konstitusi seperti apa, baru kita bisa menyatakan bahwa ada kemenangan di situ. Tapi tentu pelanggaran TSM harus dapat dibuktikan oleh masing-masing pasangan calon. Nah, mungkin tahapan TSM itu telah terlewati, akan tetapi Mahkamah masih memiliki kewenangan dengan superioritinya Mahkamah, dengan sekian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Mahkamah pun masih mampu memutuskan untuk apakah ini TSM atau bisa atau didiskualifikasi atau seperti apa. Saya kira Mahkamah memiliki kewenangan itu lebih dari seperti yang kita bayangkan. Saya kira seperti itu. Baik, itu sengketa yang diajukan oleh jumlah pasangan calon di Mahkamah Konstitusi. Tadi cukup banyak kasus yang ditangani, apakah itu PT UN, apakah itu sengketa Mahkamah Konstitusi, kasus pidana permaisuri Kesultanan Ternate Bokinita. Dari deretan sekian banyak perjalanan ini mungkin ada suka dukanya selama menjadi pengacara. Iya, saya selama menjadi pengacara banyaklah perjalanan suka dukanya yang sering kami alami, mulai dari penanganan sengketa keperdataan, sengketa tanah, sampai pilkada diteror oleh tim sukses dan macam-macam. Kita hanya beretikat sederhana bahwa apa yang kita lakukan ini hanya dalam rangka menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan karena memang fungsi kita ya tidak harus membalikkan sesuatu yang memang salah lalu kita benarkan gitu. Tapi kita mencari kebenaran dan nilai keadilannya. Karena yang kita selama ini perjuangkan untuk menyangkut dengan perkara-perkara pilkada, saya tidak pernah menjadi sebagai pihak terkait atau pihak termohon, tetapi selamanya saya diajarkan untuk bagaimana telah kalah lalu kemudian bermohon untuk bisa menang. Yang selama saya bersidang di Mahkamah Konstitusi selama ini, dan ya syukur alhamdulillah, walaupun ada yang kalah dari sekian, tetapi ada juga yang memang kita menangkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang sering kita alami sampai saat ini. Ya, pada prinsipnya ini tantangan. Kita hanya beristiqamah bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita menjalankan kuasa dari amanat dari pemberi kuasa, ini adalah amanat yang harus kita jalankan tanpa harus, sekalipun itu diteror, kita tidak pernah merasa takut dan lari. Karena keyakinan kita bahwa apa yang kita perjuangkan adalah mencari kebenaran dan mencari keadilan. Nah, sampai pernah satu ketika di Pilkada Gubernur 2013, saya itu diteror ketika nyampe ke Kepulauan Sula. Begitu juga terakhir ini di tahun 2020. Baik. Saat masih menangani, iya masih ada juga saat menangani Pilkada Halmahera Barat. Itu
Kabupaten Halmahera Barat yang kita tekel itu adalah Bapak Bupati incumbent saat ini Dani Misi yang dikalahkan oleh salah satu pasangan calon. Lalu kemudian kita diteror oleh tim-tim sukses itu. Tapi tahu orangnya. Kita tahu, akan tetapi dalam proses perjalanan kita sempat melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa ini kita diteror seperti ini. Nah, luar biasa tekanan saat itu kalau seandainya ya mungkin saya yang jadi sasarannya. Karena situasinya malam, kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi ya itulah kita berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kebenaran, untuk mencari kebenaran dan mencari keadilannya. Dan mental seorang Bang Fadli sangat siap dan sangat. Dan saya untuk hal seperti itu, iya, saya untuk seperti itu saya tidak pernah merasa takut. Persoalan kita kemudian ajal ini Allah yang menentukan. Tetapi pada prinsipnya selama itu adalah benar, ya saya kira perjalanan itu adalah jihad seorang advokat gitu. Baik. Itu perjalanan yang memang luar biasa sehingga sampai saat ini pun mengantarkan saya pada posisi ini. Baik. Saya kira kalau mereka hanya error di belakang layar, mental Bang Fadli jauh lebih siap. Iya. Dan sudah makan garam saya kira. Saya kira saya makan garam untuk menyangkut dengan teror meneror, kemudian tekanan di psikologi. Kadang-kala kita juga takut karena berpikir tentang keluarga, berpikir tentang apa yang terjadi nantinya. Tapi dari setiap pergerakan, dari setiap kegiatan, dari setiap satu pekerjaan pasti ada risiko-risiko, baik itu risiko hukum, risiko dan lain sebagainya pasti ada. Apalagi ini menyangkut dengan politik, menyangkut dengan kepentingan dan kemaslahatan orang banyak, pasti aja tantangannya lebih besar gitu. Dan saya kira teman-teman pengacara yang telah masuk dalam harus siap mental, karena memang menjadi pengacara itu sudah dianggap hebat. Karena ini profesi mulia. Kita kadang-kala berjuang karena telah dipercayakan menerima kuasa sebagai klien, menjalankan amanah itu, maka harus bersungguh-sungguh. Tidak harus pernah merasa ini begini berapa jumlah budget, tapi kita hanya sekedar ingin meletakkan nilai kebenaran dan keadilan bahwa ada proses yang dicederai gitu. Apalagi menyangkut dengan proses sengketa pilkada, saya kira mengorbankan kepentingan orang banyak dan ini memperjuangkan kepentingan orang banyak. Mungkin Bang Fadli apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pengacara-pengacara muda, junior-junior Bang Fadli dan harapannya ke depan? Iya, baik. Harapan saya hanya satu, bahwa menjadi seorang pengacara apalagi yang tekun menangani sengketa pilkada maupun bukan saja pilkada ya, tetapi seluruh perkara yang ditangani, saya kira harus mengedepankan nilai independensi. Itu yang utama. Dan yang kedua, tidak harus berpikir bahwa kita harus menerima bayaran yang mahal. Itu wajar. Kita hanya berjuang bahwa profesi ini yang kita harus yakini bahwa profesi ini adalah profesi mulia. Profesi ini adalah profesi mulia. Dan kepada publik tidak harus menerjemahkan bahwa menjadi pengacara adalah sesuatu yang kita bisa memutarbalikkan fakta. Tidak. Yang kita perjuangkan adalah hak-hak orang yang terjalimi. Jadi tidak harus membenarkan yang salah menjadi benar, kemudian yang benar disalahkan. Tidak harus pada prinsip itu, tetapi meyakini bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka memperjuangkan hak-hak hukum klien. Saya kira seperti itu yang saya pertegas. Dan pesan saya kepada teman-teman junior pengacara, tidak harus pernah merasa lengah dalam rangka memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Luar biasa pesan-pesan moral yang disampaikan. Pemirsa, perbincangan ini semoga bisa menjadi inspirasi dan pengetahuan, terutama bagi rekan-rekan yang bergelut di dunia kepengacaraan di Maluku Utara. Terima kasih. Ikuti terus channel saya di SA Mangoda. Bye-bye, sampai jumpa. Halo guys, kita sementara ini sedang mengikuti abang kita, Abang Fadli, sebagai pengacara yang cukup luar biasa. Kita berharap bahwa keberadaan kita ini menjadi komitmen dari pengacara untuk membela hak masyarakat Indonesia ini. Ya, terima kasih, terus ikuti terus channel YouTube SA Mangoda yang memberikan edukasi kaitannya dengan dunia keadvokatan khususnya di Maluku Utara dan umumnya di Indonesia. Sekian. Baik, pemirsa SA Mangoda Channel, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini supaya kita bisa berkembang bersama. Jangan lupa subscribe. SA Mangoda sukses. SA Terima Mangoda kasih. tetap hebat dan selalu menginspirasi masyarakat yang ada di Maluku Utara. Baik, ya terima kasih semuanya.